Jadi kalau mereka bertanya, jadi yang disalib itu sebenarnya adalah bukan Yesus tapi Yudas Iskariot. Di mana buktinya bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Kamu punya data nggak di kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka nggak punya itu. Di dalam kitab mereka pun tidak ada nama Yudas Iskariot yang menggantikan Yesus. Ya. Dan kalau dikatakan dia digantikan, ada bukti sejarah nggak bahwa dia digantikan? Kalau mereka hanya mengklaim aja, itu nol besar, nggak berguna. Kita punya data sejarah nggak Yesus mati? Punya. Kita punya data nggak Yesus bangkit? Punya. Bahkan di luar Alkitab kita tahu dia mati dan bangkit. Jadi Halo Kak, udah jelas? oke, ini baru mantap. Silakan. Iya Kak, aku mau nanya. Ini kan aku hidup bersama dengan teman-teman Muslim. Oke. Dan teman-teman Muslim selalu menanyakan tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus disalib? Terus sedangkan di Al-Quran mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus digantikan dengan Yudas Iskariot. Lalu saya menjawab kepada mereka bahwa Tuhan Yesus tidak digantikan oleh Yudas Iskariot, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang disalibkan. Tapi mereka seperti menyangkal kalau Tuhan Yesus itu disalib. Jadi gimana ya caranya untuk menjawab mereka agar mereka tidak terus bertanya tentang Yesus Kristus? Kamu kalau mereka bertanya tentang Yesus Kristus itu bagus. Tapi kamu harus menjawab dengan sabar, dengan santun, dan dengan penuh pengetahuan. Jadi kalau mereka tanya, bahwa yang disalib itu mute ya. Yudas. Ya, jadi kalau mereka bertanya, jadi yang disalib itu sebenarnya adalah bukan Yesus tapi Yudas Iskariot. Di mana buktinya bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Kamu punya data nggak di kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka nggak punya itu. Di dalam kitab mereka pun tidak ada nama Yudas Iskariot yang menggantikan Yesus. Ya. Dan kalau dikatakan dia digantikan, ada bukti sejarah nggak bahwa dia digantikan? Kalau mereka hanya mengklaim aja, itu nol besar, nggak berguna. Kita punya data sejarah nggak Yesus mati? Punya. Kita punya data nggak Yesus bangkit? Punya. Bahkan di luar Alkitab kita tahu dia mati dan bangkit. Jadi apa alasan kita untuk lebih percaya mereka? Dengan klaimnya yang datangnya belakangan, dengan klaim menyempurnakan, dengan klaim sana sini tapi tidak ada bukti, itu nol. Itu nggak berguna. Kita yang sudah ada 700 tahun sebelum mereka ada, kita kaya akan data sejarah, kita kaya akan pembuktian, lalu kemudian dengan seenaknya mereka menyangkali semua data itu dengan asumsi teologi mereka. Asumsi loh, ingat ya, mereka itu hanya berasumsi. Mereka nggak punya data siapa yang digantikan itu. Data historis, mereka nggak punya data itu. Ya, mereka yang mendengarkan ini, kalian jangan sakit hati. Karena memang kalian gak punya. Kalian lemah dalam hal itu. Kalian hanya hebat mengklaim, tapi kalian tidak bisa membuktikan klaim kalian. Kalian terlalu berani mengatakan Injil dipalsukan, tapi untuk ditanyakan mana yang asli, untuk melawan kekristenan. Enggak. Apa yang bisa kalian lakukan? Enggak ada. Kalian itu tertinggal. Nge-lag ya ini ya. Halo, suaraku ada kedengaran? Ada kedengaran nggak? Ya, jadi kalau mereka mengklaim banyak hal, mereka itu tertinggal dalam segala hal dengan kekristenan. Bukan tertinggal ekonomi apa, bukan itu ya, tapi dalam hal teologis gitu.
Apa esensinya Yesus itu tidak mati? Apa fungsinya dia harus diserupakan? Coba kamu tanya gitu sama mereka. Kalau kita, Yesus harus mati karena dia memang datang ke dunia untuk mati. Yohanes 10 ayat 17. Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bahkan penyalipannya sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum dia tersalib. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk membatalkan. Nubuatan tentang dia harus disalib di tengah-tengah penjahat, dia harus tangan dan kakinya dipaku, dia harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Itu digenapi semuanya di dalam Yesus. Jadi kalau mereka beradu, itu Yudas Iskariot, di mana tertulis itu Yudas Iskariot? Yang kedua, di mana datanya di luar kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka sampai akhir zaman pun, mereka nggak akan bisa membuktikan itu. Makanya orang Kristen yang pindah ke iman mereka, itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kita peroleh dari iman mereka? Tidak ada apa-apa. Keselamatan nggak pasti. Kehidupan mati juga kok. Kehidupan hanya ada di dalam Kristus yang telah mati namun hidup kembali. Jadi kalau dia katakan, kenapa sih Yesus harus mati? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan pendusta. Kamu jawab begitu aja. Emang apa kata Yesusmu? Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya dengan mati. Dengan mati dia bisa membuktikan bahwa dia bangkit dan dia adalah hidup. Buktinya Yesus bangkit kan? Buktinya dia hidup juga kan? Artinya Tuhan Yesus kita itu tidak berdusta. Jadi kalau dikatakan untuk apa Tuhan Yesusmu itu mati? Itu untuk membuktikan dia bukan pendusta. Dia bukan dongeng. Dia tidak hanya ngomong cuap-cuap tapi nggak bisa membuktikan ucapannya sendiri. Itulah mahakaryanya Allah. Lalu kamu meninggalkan Yesus yang seperti itu demi pengajaran yang katanya konon-konon itu. Kamu menjual emas demi seng. Kamu menjual berlian demi karat. Ya. Jadi kamu jangan lelah menghadapi orang seperti mereka itu. Tapi kalau udah sampai ngeyelnya kayak batu, kamu tinggalkan. Kamu penting kasih tahu sama mereka. Jadi kalau mereka bertanya kenapa Yesusmu harus mati, ya dia harus mati untuk membuktikan bahwa dia adalah bukan pendusta. Dia mengatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan dia bangkit dan hidup. Itu dia maha kuasa. Tapi terlebih penting daripada semuanya itu, kematian Kristus adalah penggenapan semua nubuatan para nabi selama 1500 tahun. Kematian Yesus itu adalah puncak pelayanannya, puncak penantian para nabi, di mana melalui darahnya itu kita memperoleh pengampunan. Alasannya apa? Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka Kristus menumpahkan darahnya karena kasihnya. Itu untuk pengampunan dosa manusia. Mereka nggak ngerti itu. Kenapa nggak ngerti? Wong mereka nggak punya Mesias. Orang Yahudi ngerti. Kenapa orang Yahudi ngerti? Karena mereka itu mengorbankan darah hewan untuk pengampunan dosa mereka di atas untuk pendamaian. Makanya ada orang Yahudi Mesianik yang percaya Yesus. Mereka nggak ngerti tentang itu. Oh, mereka bukan lahir dari bangsa Israel kok. Mereka datang jauh di luar Israel. Gitu. Ya. Jadi orang Kristen yang menukar imannya lalu masuk ke mereka itu adalah orang-orang yang aduh malang sekali ya. Sungguh kasihan. Begitu tidak berguna. Apa yang kamu cari dari sana? Tidak ada. Ya, gitu. Oke? Kamu jawab begitu. Oke Kak, lalu ada satu lagi. Dan mereka bilang, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Yohanes bahwa 13 ayat 13. Kamu coba buka kitabmu, kamu coba baca Alkitab. Kamu ada Alkitab di sana? Kamu kalau keluar aplikasi, kamu nggak bisa kedengaran suara. Kamu buka Alkitabmu yang kertas. Kamu buka.
Yohanes 13 ayat 13. Kamu baca. Yohanes 13 ayat berapa Kak? 3. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku itu. Yap. Coba baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di mana orang-orang menyembah Yesus? Baca Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Baca Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Tuhan Yesus disebut Tuhan enggak? Ya, Dia menyebut dirinya Tuhan enggak? menyebut nama Tuhan. Dia Tuhan. Dia menyebut dirinya Tuhan kan? Ya, Lalu orang-orang menyembah dia enggak? ia menyembah dia. Kalau dia memang tidak pantas disembah, dia harusnya ngomong, kamu jangan sembah. Ketika dia disembah, apakah dia menolak? Kan tidak. Jadi pertanyaan yang diturunkan dari Zakir naik, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu bisa dijawab. Gampang menjawab itu. Tuhan kok butuh pengakuan. Tuhan tuh dilihat dari perbuatannya. Yesus Kristus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, melakukan mukjizat, hidup dari antara orang mati. Mana ada di dalam sejarah dunia orang yang bangkit selain Yesus, disaksikan oleh banyak orang. Kalau mereka ngomong ini ono, ya udah nikmatilah bidadarimu, itu bilang aja begitu, ya. Itu tidak ada yang diharapkan dari Yesus yang tidak mati, tidak berguna. Gitu. Iya, tapi kenapa ya Kak? Mereka itu selalu, saya pernah tanya begini. Memang kalau misalnya di surga itu gambarannya seperti apa? Misal kalau Tuhanmu bilang diberikan nanti 72 bidadari, apakah itu masuk akal? Dia bilang masuk akal mungkin. Ya iya, nggak apa-apa. Itu memang masuk akal di akal mereka. Di akal kita, masa surga jadi tempat begituan? Nggak masuk akal itu buat kita. Bagi mereka itu masuk akal. Makanya kalau mereka bilang, Tuhanmu nggak logika, Tuhanmu nggak masuk akal, ya nggak masuk di akalmu. Akalmu kayak gitu bentukannya, ya nggak masuk lah. Begitu. Gampang kan? Akalmu bentukannya begitu. Bagimu yang begitu masuk akal, bagi kami itu nggak masuk akal. Jadi kalau kamu bilang, Tuhanmu nggak logika, ajaranmu nggak masuk akal, ya nggak masuk di akalmu. Akalmu bentukannya begitu. Janganlah sama-samakan dengan kami. Akalmu itu beda dengan akal orang Kristen. Begitu. Oke? Oke, Kak. Baik. Terima kasih. Oke.